Apa sih definisi bahagia? Consistency is hard when no one is clapping for you. Trauma itu sebenarnya pilihan. Dan aku pernah di tahap itu, selalu membandingkan diriku sendiri dengan pencapaian orang. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas by Sekelas. Aku Bilal Faranov dan my brother Agus Leo Halim bakal menemani kalian mungkin selama 1 jam ke depan untuk kita sama-sama upgrade diri bareng. Dan aku mau appreciate banget untuk teman-teman yang udah follow Sekelas karena per hari ini kita udah mencapai 200.000 follower. Thank you guys. Dari Luar 0 biasa. follower loh, dari 0 follower kita bersama kalian 5 episode dan udah 200.000 follower. Aku appreciate banget. Dan bagi teman-teman yang mau upgrade diri bareng kayak kita di sini, itu kita ada platform lain namanya Edutify. Bagi teman-teman yang mau upgrade diri, mau jadi kreator, atau kalian mau upgrade diri, mau belajar Excel, belajar bahasa asing, dan segala macam, belajar bisnis bahkan, kita sama-sama bisa belajar bareng di Edutify. Jangan lupa follow Edutify atau lihat kelasnya di linkit/Edutify. Dan hari ini, Ko Agus, aku rasa adalah pembahasan yang daging banget. Oke. Karena kita bakal bahas keresahan anak 20-an. Keresahan aku pribadi juga. Oke. Yaitu nggak enakan. Aku ulangi, sikap nggak enakan. Karena kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, menyenangkan orang di luar sana. Yang dimana itu sulit ya. Jadi kalau kita menjalani hidup untuk menyenangkan semua orang, aku rasa belum menjadi alasan kita bahagia gitu. Menurut Ko Agus nih, yang mungkin udah mengalami fase itu, apakah dengan kita terus menjalani hidup dan ingin menyenangkan orang lain, sehingga kita punya sikap nggak enakan, walaupun kita nggak senang nih apa yang kita lakuin, asal orang-orang itu senang, apakah kita bisa bahagia dengan menjalani hidup seperti itu? Ya pertama mungkin yang harus kita coba sefrekuensi dulu, apa sih definisi bahagia gitu ya. Karena kalau misalkan definisi bahagianya kita berbeda ya susah ngomonginnya. Kalau aku pengen generik lah, definisi bahagia aku adalah kita tuh bisa konten, bisa menerima aman dengan kondisi kita sekarang. Jadi itu buat aku itu satu. Dan kalau ditanya gimana sih caranya kita itu bisa menuju ke arah sana, jelasnya kalian harus tahu bahwa semua rasa nggak enak, semua problem ini, itu tuh sebenarnya persepsi kalian. Kalau misalkan kita ngomongin dunia ini netral, udah cuma ada diri kalian doang. Aku ngobrol sama kamu kasih aku respon balik, ya tapi aku sendiri kan, kamu sendiri. Tapi kita berkomunikasi gitu. So fakta bahwa kita itu bisa mempunyai kedewasaan, bahwa kita tahu bahwa kita tuh sendirian, itu menurut aku adalah poin satunya dulu. Nah dari sana baru kita kebayang nih, oke, gua sendirian. Semua problem masalah ini adalah suatu persepsi terhadap gua ngeliat dunia seperti apa. Dari sana coba pikirin motivasi secara intrinsik kalian apa. Hal yang kalian ingin lakukan terlepas kalian itu mempunyai hubungan dengan orang lain. Menurut aku itu yang harus kalian kejar. Karena kalau misalnya kalian kejar itu seperti yang kamu bilang bahwa kita mencoba melakukan aktivitas yang memuaskan orang lain, tapi kita sendiri pun bukan sesuatu yang kita ingin lakukan, itu recipe for disaster. Dimana pasti orang merasa, anjir, gue udah ngelakuin ini semua, goalnya udah selesai, tapi kok gue berasa gue masih belum dapet ya kebahagiaan itu ya. Nah itu problemnya gitu. Karena menurut Bilal per hari ini juga banyak orang yang terus menjalani hidup itu sebenarnya mereka nggak nyaman ngelakuin itu. Contoh paling sederhana yaitu kalau aku beli baju ya. Jadi aku beli baju itu hanya karena ingin dianggap keren sama orang-orang yang aku rasa mereka pakai baju itu keren gitu. Jadi aku beli baju keren padahal aku belum mampu dan aku menunggu feedback dari mereka gitu. Yeah. Tunggu dipuji keren. Tapi ketika momen itu nggak ada, kita malah kecewa dengan diri sendiri kan. Jadi menurut aku cara paling ampuh untuk tidak kecewa dengan tidak menggantungkan ekspektasi pada apapun dan pada siapapun. Dan per hari ini itu merupakan keresahan anak 20-an gitu. Dan menurut Bilal itu cara paling ampuh yaitu dengan kita tetap menjadi diri sendiri gitu. Dan untuk menjadi diri sendiri, kita kan harus menerima dulu nih siapa diri kita sekarang. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman di luar sana, yaitu banyak dari mereka tuh belum bisa menerima diri mereka sendiri nih. Langkah simple yang aku rasa Ko Agus kayak udah di tahap itu, langkah simple yang bikin kita tuh udah bisa menerima diri sendiri itu apa sih? Itu menarik tuh pas kamu bilangin kamu tuh mencoba membeli barang dan untuk mendapatkan validasi secara eksternal.
tapi kamu nggak dapetin kan. Enggak. Tapi aku punya pendapat di mana kamu dapetin pun kamu berasa oh udah nih Udah. gini doang nih Iya. ternyata. Iya. Dan itu menurut aku adalah kunci terhadap bagaimana caranya kita bisa mempunyai kebahagiaan di diri sendiri gitu. Karena kalian begitu kalian mempunyai suatu goal yang terkontekskan ke sekelilingnya kalian berasa oh udah nih gini doang nih gitu. Dan menurut aku untuk kalian benar-benar bisa mencapai tanda kutip kebahagiaan, kalian tuh harus bisa punya kontribusi. I see. Kontribusinya itu dampaknya positif ke dirinya kalian juga loh, nggak cuma ke validasi secara eksternal doang. Karena pada umumnya orang-orang kan kamu sering dengar kali ya, orang-orang bilang bahwa orang-orang privilege hidupnya nggak kemana-mana, di sana-sana aja. Iya. Dan mereka bisa dibilang mempunyai mental health yang lebih parah dibandingkan orang yang tidak privilege. Mungkin orang-orang tidak privilege berkelahinya dengan kehidupan kebutuhan pokoknya dia, tapi kalau misalkan orang-orang privilege berkelahi dengan kebutuhan mentalnya dia. Iya. Karena orang privilege berasa bahwa gue udah punya semuanya nih, tapi gue nggak berasa gue melakukan suatu dampak. Itu berasanya karena ya berarti apa nih yang bisa gue lakuin gitu. Jadi ngejawab pertanyaan kamu, gimana caranya kita bisa memastikan kita itu mempunyai suatu indikator bahwa kita tuh menuju ke sana di umur 20-an segala macam, coba kejar kontribusi. Kontribusi apa yang secara intrinsik kamu tahu, kamu pengen lakukan terlepas dari validasi secara eksternal. Jelasnya kamu butuh respon dari eksternal untuk bisa dapetin bahwa oh ternyata dampaknya positif. Tapi terlepas dari itu semua, kamu secara intrinsik pun bakal tetap lakuin walaupun kamu tahu gak ada yang bakal tepuk tangan. Itu susah banget. Karena kebanyakan umur 20-an pengen melakukan sesuatu yang orang-orang udah tepuk tangan. Tapi begitu beranjak dewasa, melewati umur 20-an menuju ke 30-an, kamu kan tahu bahwa tepuk tangan itu gak berarti. Karena ya itu cuma tepuk tangan doang gitu. Gak ada. Bukannya mengecilkan apresiasi tepuk tangan tersebut, tapi kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang nice to have. Must to have-nya adalah kebutuhan intrinsiknya kita. Consistency is hard when no one is clapping for you. Jadi kayak ada orang yang mau ngelakuin sesuatu yang bikin mereka konsisten. Mungkin kalau di konteksnya aku dan Ko Agus yang kita itu ingin berkontribusi di dunia edukasi Kreatif. di Indonesia, terutama dalam konteksnya kreatif. Dan kita tuh sulit konsisten. Mungkin ketika kita berharap bahwa diapresiasi, wah Agus Leo Halim keren nih, bisa bikin konten-konten edukasi segala macam. Itu bisa kita berhenti di tengah jalan kalau kita nggak ada yang apresiasi kan. Tapi kalau kita bisa konsisten, kita tahu goalsnya apa, kita tahu titik yang dimana bikin kita semangat itu apa. Aku yakin setiap orang yang punya titik atau jalan yang menghadapi proses sabar ini, mereka bisa mencapai tujuannya. Aku yakin sekuat itu gitu. Setuju banget sih. Tapi konteksnya yang Agus ngomongin privilege dan non privilege tadi itu justru lebih ribet kalau kita ngomongin orang-orang yang sebenarnya punya trauma di masa lalu. Orang-orang yang punya trauma di masa lalu itu sebenarnya punya hambatan besar untuk mereka itu bisa berkembang kok. Karena aku punya salah satu teman aku yang dia udah punya privilege. Tapi dia juga mau keluar dari privilege tersebut, dia mau cari tantangan baru, dia mau berkembang. Tapi yang bikin dia terhambat yaitu trauma di masa lalu. Tapi dia nggak mau cerita traumanya. Tapi dia bilang, aku nggak bisa gini karena aku ada trauma ini gitu. Menurut Agus, apakah trauma itu menjadi jebakan atau jadi penghambat? Atau trauma itu bisa kita hilangkan dan kita bisa melangkah ke fase baru? Ya itu kalau ngomongin trauma ya, ini mungkin agak terkesan agak negatif ya. Tapi kalau misalkan di satu buku namanya itu The Courage to be Disliked, itu ada buku yang ngomongin terhadap trauma. Dimana dia tuh ngebahas, mengelaborasi ajaran dari Profesor Adler. Dimana ada jargonnya sendiri, Adlerian Psychology. Dimana dia argue, trauma itu sebenarnya pilihan. Dimana dia bilang, kita punya masa depan, itu tuh gak ada hubungan sama masa lalunya kita. Kita punya masa depan, berkorelasi linear dengan masa sekarangnya kita. Kalau kita pikir sangat masuk di akal kan, bahwa masa lalu ya masa lalu kan gitu kan. Itu titik yang udah terjadi gitu kan. Tapi kan entah gimana caranya kita sebagai manusia mempunyai kecenderungan untuk nggak pengen terima kesakitan. Which is itu menurut aku sangat umum lah. Siapa sih mau terlihat tolol dan bego
pasti nggak ada yang mau kan ya. Makanya mereka akan merasionalkan apapun untuk memastikan mereka itu nggak jalan. Membuat bahwa diri mereka itu emang gue nggak bisa karena masa lalu gue punya trauma gitu. Tapi saat kita bisa ngeflip lagi bahwa bukan masa lalu tapi masa depan. Jadi sebelum itu sekarang sama masa lalu. Masa lalunya di pivot. Jadi masa depan. Jadi sama masa depan sama masa sekarang. Nah itu saatnya dimana orang itu bisa berkembang. Dan itu kenapa juga si Adler Lian klaim bilang bahwa trauma itu pilihan. Itu tuh sebenarnya cuma ada di otaknya kalian doang gitu loh. Dan kalian bisa memilih untuk move on dari trauma tersebut. Aku tahu terkesan sangat susah banget pastinya, terutama kalau misalnya di sini yang dengar kita pertama kali masih berasa lo asbun bro, gue trauma segala macam, gue punya pas kecil diginin segala macam, aku paham gitu. Tapi kita harus sadar juga, oke, itu punya narasi terhadap lu dimarahin segala macam, lu punya traumatik itu fungsinya apa sekarang? Merasionalkan untuk lu kagak ngapa-ngapain. Berarti lu kagak mau ngapa-ngapain, ya udah terima narasi tersebut itu. Tapi kalau misalnya di sini dengerin kita atau nonton kita dan pengen untuk berkembang, tapi berasa masa lalunya itu selalu neken dia, saatnya let go gitu. Saatnya pivot, bukan masa lalu, masa sekarang, tapi masa sekarang, masa depan. Karena per hari ini itu yang menghambat orang-orang untuk maju itu adalah alasan mereka itu nggak bisa berkembang, jadi nggak sekedar trauma, tapi mereka terus mencari alasan. Jadi kayak orang main, misalnya orang main ski di salju, itu kalau orang mau mencapai ketujuan dan dia tahu ada peluang, dia fokusnya ke jalanan tadi kan yang sempit. Tapi kalau orang yang tadi mungkin ada trauma, mereka fokusnya ke pepohonan yang terlalu banyak tadi. Jadi kalau mereka mau jalan, mereka mikirnya ketabrak nggak ya? Padahal kan there is a way kan. Yep. Dan aku rasa per hari ini nggak semua orang bisa melawan trauma itu. Tapi kok yang mungkin kok pernah ngerasain ini nggak? Ini sekedar intermezzo aja. Jadi kalau kita lagi merenung tuh sendiri, kita pikirnya kan masa lalu atau masa depan kan. Yeah. Kesalahan anak-anak 20-an yang aku juga pernah ngerasain itu, yaitu kita benar-benar nggak being in the present. Yeah. Kita mungkin lagi main HP nih. Tapi ketika kita merenung, kita mikirin trauma masa lalu gitu. Yeah. 5 menit kemudian kita mikirin nanti siang makan apa, nanti malam makan apa gitu. Yeah. Kita nggak benar-benar menghargai sekarang. Mungkin bilang nggak menghargai momen lagi ngomong sama Ko Agus gitu. Dan itu terjadi di semua orang. Dan mungkin dalam konteksnya trauma tadi, dalam 24 jam mungkin ada orang yang ngabisin waktu mikirnya tuh 5 jam untuk trauma. Dan itu makanya yang meledak stres kan. Dan menurut Ko Agus, apakah proses trauma atau stres tadi itu yang bikin orang-orang itu terus takut gitu untuk memulai bisnis mungkin, atau takut untuk bikin konten, atau banyak takutnya karena mereka mikir aduh apa kata orang ya, trauma aku apakah bikin aku nggak berkembang ya. Gimana menurut Agus? Menurut aku kalau misalnya kalian masih kagak bisa melepaskan kata trauma dari hidupnya kalian, menurut aku cara lainnya adalah kalian masking trauma tersebut untuk jadi kata-kata yang positif. Aku yakin mayoritas pernah lah dengar cerita-cerita hero, mungkin Spider-Man, manusia laba-laba, siapapun itu, pasti ada kan mereka traumanya kan. Tapi traumanya mereka itu, mereka bungkus jadi positif untuk jadi motivasi mereka gerak gitu. So jadi menurut aku salah satu kebiasaan yang harus kalian bangun adalah setiap kali kalian teringat sama trauma atau stres ini, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Coba mempunyai lensa di mana itu tuh sesuatu yang positif. Itu kan framing doang kan, antara yang positif atau negatif itu. Fakta bahwa contoh ditinggalkan sama orang tuanya di umur 5. Mungkin bisa sampai sekarang masih nangis terus kan bahwa Benar. gue ditinggalin, makanya gue gak bisa apa-apa gitu. Gak ada figur ayah, figur ibu gue pas gue kecil. Tapi kalau misalkan itu malah dibikin jadi positif, fakta bahwa gue gak punya figur ayah dan figur ibu, gue mau memastikan gue jadi orang untuk kedepannya gue punya anak yang pasti punya figur ayah dan figur ibu yang benar. Nah jadi butuh kedewasaan yang sangat luar biasa bahwa tahu bahwa trauma itu ya buat orang-orang yang gak bisa melepas traumanya ya, bikin itu jadi positif gitu. Karena ada argumen juga tanpa ada stres kagak mungkin bisa berkembang. Benar.
layaknya kita ngomong biologi saya lah. Kalau kita lagi nge-gym, kalau misalkan mengangkat beban berat, kan terjadi stres di ototnya kita kan. Nah dari sana, otot kita berkembang. So sama hal dengan mentalnya kita sih. Ya jadi kayak itu pain itu cuma jangka pendek doang gitu. Ya. Kalau sesuatu yang bikin kita sakit dalam jangka pendek tapi jangka panjangnya justru bikin kita berkembang, ya menurut aku itu sesuatu yang positif gitu. Dan menjahit kayak penjelasan Ko Agus tadi, aku ingat dari cerita si penulis di Discourage to be Disliked tadi, Berani Tidak Disukai, dia bilang bahwa dia kan dilahirkan dari seseorang yang akhirnya tubuhnya kecil kan, dia pendek kan, dia pendek. Tapi kalau dia bikin itu pendek sebagai trauma atau dia bikin pendek itu sebagai alasan bahwa dia insecure, dia inferior karena ketemu orang yang lebih tinggi, itu sah-sah aja. Tapi dia memilih shifting dia punya mindset bahwa karena walaupun dia pendek, justru orang-orang tuh lebih nyaman sama dia. Padahal itu pilihan kan, itu pilihan. Jadi kalau ada orang yang kamu di luar sana masih kurang bersyukur, kamu apakah pendek atau ada kekurangan lain, coba shifting itu sesuatu yang jadi kelebihan gitu. Dan itu yang aku suka dari bukunya Berani Tidak Disukai. Tapi ada juga di buku itu yang benar-benar tertancap di kepala aku, yaitu tentang hubungan interpersonal. Mungkin pertama baca itu ini tentang apa sih hubungan interpersonal? Apakah hubungan luar negeri? Apakah hubungan antar provinsi? Ternyata lebih kompleks lagi antar manusia gitu. Ada yang Agus ingat nggak dari buku itu tentang hubungan interpersonal? Ya interpersonal sih simpelnya adalah kalau misalnya sendiri ya udah intrinsik doang gitu. Interpersonal itu udah hubungan sama orang lain. Dan di bukunya Berani Tidak Disukai atau The Courage to be Disliked, dia argue bahwa semua masalah itu datang dari hubungan interpersonal gitu. Kalau misalnya lu kagak mau ada masalah, ya lu sendirian. Iya. So relevansinya apa buat Berani Tidak Disukai? Buat kalian tahu bahwa semua problem yang terjadi, semua hal-hal yang tidak diinginkan, itu pasti karena terjadinya ada orang lain, ada subjek lain. Nah kita punya tantangan adalah dengan udah tahu kenyataannya ada interpersonal relationship ini, gimana caranya kita mitigasi. Dimana di buku tersebut elaborasi lebih panjang lagi terhadap namanya separation of tasks. Yes. Dimana bahasa Indonesia mungkin agak susah ya, dimana task itu kan tugas, separation itu kan membelah gitu kan, pembagian tugas. Dimana dikasih tahu, lu harus bisa bagi tugas itu. Bagi tugas lu adalah kalau misalnya lu pengen tanda kutip bahagia, lu pengen bisa mempunyai kontribusi, bisa mempunyai suatu dampak positif, lu pastiin tugasnya lu itu ngelihat sesuatu yang sangat objektif. Jangan lihat subjeknya, jangan lihat interpersonal relationship-nya. Karena lu harus tahu objektifnya lu apa nih. Nah dari sana, dari interpersonal relationship-nya kalian udah tanda kutip abaikan, kalian fokus ke goal tersebut. Bagi tugas lagi, bahwa bukan lu punya tugas untuk menyenangkan subjeknya. Contoh lebih konkretnya adalah kalau misalkan kita lagi di suatu perusahaan. Udah jelas ada orang yang tanda kutip tidak mempunyai performa tinggi. Kalau misalkan aku nggak punya separation of tasks, aku pasti mikir, oh yaudah, aku tetap pada umumnya jalan gitu. Tapi karena aku tahu goalnya apa yang harus dicapai, jadi mau kagak mau aku harus tegur. Nah tegur kolega itu bukan sesuatu yang gampang loh. Dan gak banyak orang juga bisa ngelakuin itu. Makanya ada orang yang cuma jadi staff, ada yang bisa jadi manajer kan. Ada juga yang bisa jadi leader kan. Nah dari sana kita harus tahu gimana caranya ngomong sama orang tersebut kan. Tapi orang tersebut pun mau kita ngomong gimana pun pasti persepsinya itu pasti jelek. Siapa sih mau dimarahin? Yes, get it. Nggak ada satupun manusia yang mau terlihat bego gitu. Rasa tahu bahwa kita itu performa jelas pasti nggak enak kan. Nah dari sana itu adalah contoh konkret yang paling ya aku rasa semua orang bisa relate gitu. Saat kalian tidak perform dan orang itu tetap memaksa kalian untuk perform, itu tuh berarti mereka tuh lagi melaksanakan mereka punya separation of tasks. Yes. Karena mereka itu tanda kutip gak peduli sama lu punya subjective opinion gitu. Ini kenyataannya udah seobjektif mungkin tidak terjadi dan lu lakuin gitu. Yeah. So itu menurut aku, buat aku sih sangat mind blown banget ya. Terutama kalau misalnya kamu bilang tadi konteksnya umur 20-an, Gen Z, yang sekarang masih berasa bahwa bingung banget gue harus kayak gimana untuk
menghilangkan rasa kagak enaknya gue, separation of task. Tahu bahwa semua problem itu datang dari interpersonal relationship. Karena ada orang lain, makanya ada problem. Dari sana, lo harus tahu gimana caranya lo bisa mitigasi si interpersonal relationship ini, which is dengan separation of task. Dan yang aku suka banget dari penjelasan Kogos tadi itu relate dengan konteks yang umum ya. Jadi misalnya kalau kita ini di hubungan interpersonal jangan cuma ngelihat dari sisi egoisme kita sebagai individu. Tapi kalau dalam konteks luas, apalagi dalam konteks perusahaan, teguran tadi bisa aja sebagai bentuk suportif kita dengan sesama rekan kerja atau apakah ke atasan atau atasan ke bawahan gitu. Jadi ada orang yang mungkin belum terlalu dewasa atau belum open minded sama sesuatu yang bentuk yang teguran, itu kan mereka bisa aja ngelihat itu sebagai sesuatu yang sisi negatif ya. Yep. Tapi kalau kita udah open minded atau kita dalam konteks ngelihat sesuatu itu sebagai proses belajar, aku yakin teguran, apalagi dalam konteksnya positif, dorongan untuk kita berkembang, itu adalah sesuatu yang benar-benar menjadi penyemangat gitu, menjadi suntikan bahwa oh ya kita lagi down, jadi let's go up gitu. Ya nggak banyak orang bisa telanjangin teguran. Menurut aku juga itu ada sesuatu yang kalian itu berani dari sukanya itu dalam konteks nggak cuma kalian itu yang output, inputnya juga. Berani untuk dimarahin. Ya, berani dari marahin. Gimana kalian harus bisa teguran tersebut itu kalian telanjangin. Core-nya apa sih? Karena asumsi jelasnya kalian harus lihat orangnya lah ya. Orangnya itu kalian berasa kalian bisa percaya sama orang atau kagak. Orang itu kalian berasa orang itu mempunyai aspirasi untuk berkembang atau kagak. Kalau misalnya orang yang sangat subjektif ya jangan dengerin gitu. Tapi aku asumsi sekarang semua itu sefrekuensi, emang mau berkembang semua. Kalau misalnya semua mau berkembang semua, begitu ada stres di mana ada terjadi teguran tersebut, gimana cara kita bisa telanjangin itu? Core-nya apa sih yang tadi diomongin dia itu? Dan menurut aku itu butuh kedewasaan tinggi sih untuk bisa telanjangin itu sih. Aku masih tertarik ngomongin hubungan interpersonal sedikit ya. Jadi selama ini kan mungkin teman-teman 20-an relate ya. Selama ini orang-orang yang ngomongin hubungan interpersonal itu sebenarnya mereka kalau mau berkembang, mereka punya rasa insecure, mereka punya rasa inferior karena selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu. Dan aku pernah di tahap itu, selalu membandingkan diriku sendiri dengan pencapaian orang. Tapi along the way, semakin aku belajar, aku sekarang lebih insecure ketika aku membandingkan diriku sekarang dengan diriku di versi yang terbaik gitu. Dan aku dapatin di buku itu juga. What do I mean by this? Ketika aku ngelihat diriku sekarang kan masih biasa-biasa aja. Versi terbaik si Bilal ini kan pingin seperti ini gitu. Aku insecure karena aku belum mencapai itu gitu. Tapi itu insecure yang positif, yang dimana untuk mencapai ke sana kan kita harus upgrade diri. Untuk mencapai ke sana kita harus belajar gitu. Dan aku rasa kalau teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini, daripada ngabisin waktu untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain, mending kamu membandingkan diri kamu sekarang dengan goals kamu gitu. Dengan versi terbaik kamu. Dan itu yang aku bilang tadi, hubungan interpersonal nggak hanya dilihat dari sisi yang negatif. Kalau kita jahit lagi bisa aja sisi yang positif. Atau membandingkan diri dengan orang lain sebagai inspirasi gitu untuk berkembang. Sebagai motivasi untuk kamu juga bisa maju. Bahkan lebih dari mereka gitu. Mungkin kata yang aku bisa tambahin dosis sih. Dosis. Ya kalau misalnya dosisnya tepat, itu jadi kamu punya indikator buat bisa berkembang lebih jauh lagi. Yes. Karena menurut aku layaknya semua usaha, menurut aku sama dengannya self development. Kita kan harus berkembang. Nah, untuk kita berkembang ini ya kita harus punya benchmarking kan. Harus punya indikator nih. Kita mau aspirasi kayak siapa? Kita lagi di sini. Nah, untuk menuju ke sana kira-kira apa sih step-step yang harus kita lakuin? Dan pas proses step-step itu mungkin kita mau kagak mau harus membandingkan. Tapi membandingkan ini sifatnya itu untuk research ya kita untuk berkembang. So, untuk echoing yang kamu ngomong dosisnya sih. Dosisnya. Karena nggak semua orang itu paham cara membatasi dosis ya. Bisa jadi terlalu berlebihan sehingga dia malah merusak diri sendiri. Ke distorsi kayak ini orang hebat banget, kejauhan lah buat gue gitu. Akhirnya malah nggak mau gerak gitu. Toxic ke diri sendiri gitu. Tadi aku juga tangkap kalau Agus ngejelasin separation of tasks ya. Dan separation of tasks itu kan sebenarnya bikin kita tuh punya hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Dan manfaatnya gitu kita bisa lebih menikmati hidup gitu. Kenapa kita bisa menikmati hidup? Karena itu kita bisa mengendalikan apa yang seharusnya kita kendalikan gitu. Banyak orang-orang yang selalu memaksa sesuatu padahal mereka tuh nggak bisa mengendalikan hal tersebut. Itu yang aku rasa
nggak bisa mengerti apa separation of task. Contoh paling sederhana, dia ada kerjaan A, kita udah ngerjain kerjaan B. Karena kita ngerasa dia nggak perform, kita malah ngecaplok kerjaan dia dan kita mau ngebantu dia, padahal itu bukan task kita, bukan tugas kita. Terlalu berlebihan seperti itu juga bisa bikin kita kan overwhelm, kita kayak juga capek sendiri gitu dan menyerah di tengah jalan. Dan itu gak gampang sih. Jadi orang-orang seperti yang barusan ngomong-ngomong harus punya mental untuk berani tidak disukai sama orang yang kagak perform tersebut kan. Kayak ayo dong gitu loh. Kalau selalu kayak gini terus kita gak berkembang gitu loh. Jadi menurut aku sih pertama jelasnya harus frekuensi dulu. Karena kalau misalnya ngomongin verbal, semua orang kalau ditanya mau berkembang gak? Ya pasti mau lah, siapa sih gak mau kan. Tapi kan harus frekuensi dulu. Lu tahu kan kalau misalnya berkembang itu ada kesakitan nih. Ada stres nih. Lu siap ya gitu. Kalau misalnya itu udah at least secara verbal udah ngomong, menurut aku kamu harus bisa menerapkan separation of task ke semua aspek hidup kamu. Makanya dibilangin berani tidak disukai. Dan aku ingat juga satu separation of task dari buku itu, contohnya paling sederhana sih. Mungkin ini agak negatif bagi sebagian orang, yaitu kita kan punya tugas masing-masing di hidup ini. Paling sederhana, gak semua keinginan orang tua itu bisa diwujudkan oleh anaknya gitu. Jadi misalnya orang tua itu pengen anaknya masuk ke abdi negara atau PNS segala macam. Si anak itu nggak mampu segala macam dan dia nggak punya passion atau ketertarikan di sana. Itu sebenarnya ngomongin separation of task loh. Sebenarnya anak itu punya impian atau keinginan di tempat lain. Sebenarnya orang tua tuh nggak harus memaksa atau anaknya mengikuti kemauan orang tua kan. Karena itu adalah keinginan mereka, itu adalah task mereka dan orang tua nggak bisa mencampuri itu. Dan aku ingat banget bagian separation of task itu. Iya, aku cuma bisa iya dong gitu sih. Ya karena kalau aku seorang tua kan. Mau kagak mau sih itu kan karena kita ngomongin keinginan anak kan kita harus tahu dulu anaknya itu rasional atau nggak rasional. Tapi kalau menurut aku udah ada rasionalnya, sebagai orang tua kita punya kewajiban adalah memastikan anak kita mempunyai segala alat untuk memastikan dia bisa sukses. As long dia rasional, bukan sesuatu yang subjektif. Oh gue mau A ya harus A. Itu kan berarti kan subjektif banget gitu. Tapi kalau misalnya udah objektif banget, udah bener rasional, sebagai orang tua harus fully support sih menurut aku. Karena kembali lagi setiap kita ini kan personal ya. Dan personality itu kan pilihan nih. Kita ngomongin personality itu pilihan. Jadi misalnya paling sederhana, karena personality itu pilihan, kita emosi kan kita yang kontrol nih. Misalnya ada orang yang ngatain di komen, ya hostnya sok tau lah segala macam. Bisa aja kalau aku baca komen kan aku emosi kan. Tapi bagaimana cara mengontrolnya kembali lagi ke kita punya personality. Cara simple dari Ko Agus nih, mungkin Ko Agus juga pernah ngerasain hal yang sama. Cara kita nge-tackle atau kita meminimalisir emosi ketika melihat sesuatu yang bikin kita geram, itu gimana? Iya, kalau misalkan ngomongin emosi ya, ini juga suatu hal yang kontroversial sih di buku The Courage to Be Disliked, di mana dia kasih tahu emosi itu bisa dikontrol. Dia kasih simple exercise-nya kayak gini lah. Kita kalau misalkan aku sama kamu lagi berantem nih, aku bete banget sama kamu gitu kan, aku marah-marahin kamu, aku maki-maki kamu gitu kan. Terus mendadak ada Bill Gates datang, Elon Musk datang ke sini gitu kan. Awalnya langsung berubah kan kayak, halo Pak, ya apa kabar, mau kopi gak gitu kan ya. Konteksnya adalah ternyata kita tuh bisa memilih emosinya kita. Karena kan situasi tersebut yang bikin kita kayak kita marah emosional kan ya. Tapi begitu ada subjek lain, ada situasi lain, kalian bisa langsung berubah 180 derajat kan. So itu argumennya dia terhadap gimana caranya kita bisa mengontrol emosi. Kita harus tahu emosi itu bisa dipilih. Itu menurut aku sih powerful banget sih. Dan ngelebar dikit, dia itu bahkan ada kasih tahu, lu kalau misalkan mau bener-bener tanda kutip bahagia atau lebih tepatnya konten sama diri lu sendiri, kayak lu yang menerima diri lu sendiri, lu ngelihat struktur masyarakat itu jangan vertikal tapi horizontal. Ingat. Dimana semua orang tuh sama, nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah gitu. Itu buat aku insightful banget sih, buat berasa bahwa ternyata emang kalau misalnya kita lihat semua bukan hierarki tapi lihatnya horizontal, semua orang sama gitu. Kayak mau apa yang mau dipermasalahin gitu kan. So itu buat aku sangat insightful sih. Yang ngomongin horizontal dan vertikal ini paling sederhana, misalnya kamu, let's say kamu ada jabatan, kamu gubernur lah. Tiba-tiba ada orang yang nggak
lewatin kamu tapi nggak bapak gitu. Iya. Dia kan merasa kayak ini orang tahu aku gubernur nggak sih? Iya. Tapi dalam pakai mindset kayak horizontal vertikal ini kita kan sama-sama manusia gitu, sama manusia biasa yang kadang dia belum tentu kenal si bapak tadi gitu. Jadi dia ngelewat aja gitu. Jadi kita harus kayak buka baju kita sebagai gubernur, tapi kita adalah manusia biasa yang ya sama-sama menghargai. Yes. Kita mungkin beda tapi sama gitu. Yes, itu cara termudah untuk nggak tersinggung dengan kita punya jabatan atau kita punya status sosial ya di masyarakat. So, itu adalah podcast berkelas. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya full episodenya, kalian bisa cek link di deskripsi. Buat kalian yang agak bingung kenapa mendadak kita ngomongin podcast, karena kalau kalian kagak tahu, gue tuh punya kreator masterclass. Gimana gue kasih tahu kalian gimana caranya menjadikan konten kreator itu profesinya kalian. Dan abis itu gue ketemu satu peserta gue yang namanya Bilal Faranov. Akhirnya dia berhasil menjadikan konten kreator itu profesinya dia. Lalu abis itu kita melakukan suatu inisiatif di mana kita menjadikan suatu studi kasus lagi, di mana kita pengen kasih tahu bahwa ini semua bukan keberuntungan. Kita bikin satu akun namanya Sekelas, Sekolah Kelompok Malas. Dan alhasil meledak banget seperti yang kalian bisa lihat insight-nya. Banyak banget komentar-komentar terhadap minta kita bikin podcast. Dan akhirnya Bilal merealisasikan wacana tersebut. Buat kalian pengen dengerin full podcast ya, bisa cek juga ke link di deskripsi. And apa tuh komentarnya kalian? Coba share aja kalian berasa lebih bagus kayak gimana. Topik apa yang menurut kalian cocok untuk kita bahas. Kita mempunyai harapan sangat besar untuk bisa memberikan sesuatu yang beda di dunia podcast Indonesia. So itu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif. Stay classy.